Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good students, welcome back to English class. Today we are going to learn about telling permission, obligation, and prohibition. Still with me, Mrs. Safitri. Alright, for the first, as usual, I'll tell you the course objective of this meeting. After learning these materials, students are able to identify, to use the expression, and to create the sign of asking for permission, obligation, and prohibition. Jadi di akhir pembelajaran, Miss harap kalian mampu mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan telling permission, obligation, and prohibition. Lalu yang ketiganya, kalian mampu membuat sign atau tanda ya dari permission, obligation, and prohibition. Alright, boys and girl, I'll tell you the table of contents of this meeting. Okay, the first is telling permission, and second is telling obligation, and then the last telling prohibition and assignment, of course ya. Yang terakhirnya adalah tugas. Baik. Are you ready, guys? Yes, you are ready? Because all of you are ready, let's get started. For the first, look at the dialogue below. Okay, kita akan baca dialog bersama-sama. Wow, the park is beautiful. Yes, it is, but there are many prohibitions here. You cannot ride a bike, you cannot fly the kite, you cannot camp, and you cannot pick the flowers here. What can we do in this park? Well, we can walk and run around the park. We can also sit on a bench and read a book. Nah, di sini katanya short dialogue itu ada dua orang ya. Yang pertama bilang, wow, the park is beautiful. Cantik sekali ya taman ini, katanya gitu. Nah, ada orang yang bilang lagi, temannya bilang katanya, yes it is, iya, tapi banyak banget larangan di sini. Kamu nggak boleh naik sepeda, nggak boleh main layangan, nggak boleh camping di sini, dan nggak boleh ambil flowers atau bunga di sini. Apa yang bisa dilakukan di sini? Katanya. Yang bisa dilakukan di sini adalah walk and run around the park. Jadi hanya jalan dan lari sekitaran taman. Kita juga bisa duduk dan membaca buku seperti ini. Jadi larangannya adalah nggak boleh ride a bike, dan yang diperbolehkannya hanyalah walk and run around the park. Seperti itu ya. Oke, lanjut. So, I'll tell the definition of telling permission. Apa sih telling permission itu? Is the expression that allows someone to do something. Atau simpelnya, it is okay. Oke, jadi telling permission itu adalah ungkapan yang menunjukkan, memperbolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti apa? Nah, seperti gambar ini ya. Smoking is permitted in this area. Merokok diperbolehkan di area ini. Nah, maknanya apa seperti ini? You can smoke here atau you are allowed to smoke here. Nah, di sini ada pattern yang kita gunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan telling permission. Ada subject, ada can, dan ada verb. Subjeknya adalah you, modalnya adalah can, verbnya adalah smoke, merokok. Nah, yang kedua, seperti apa patternnya? Ada subject, yaitu you, ada be allowed, be-nya adalah to be, karena subjeknya adalah you, maka to be-nya adalah are. You are allowed. Nah, verbnya apa? Verbnya adalah smoke. You are allowed to smoke here. Seperti itu ya. Oke, di sini ada catatan. Can, be allowed, may, and permitted itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan telling permission atau sesuatu yang diperbolehkan. You may sit down here.
Seperti itu ya. You are allowed to sit down here. Seperti itu. Oke. Let's move to the next. Yang kedua adalah obligation. Apa itu obligation? The expression that show necessity or obligation. Seperti apa? Nah, seperti ini ya. Someone wash her hand. Nah, di sini ada contohnya. You have to wash your hand before eating. You must wash your hand before eating. Artinya sama, intinya harus cuci tangan sebelum makan. Kamu harus cuci tangan sebelum makan. Nah, di sini ada dua ya patternnya. Ada subjeknya you, have atau has to, tergantung dari subjeknya. Nah, kalau di sini karena you subjeknya, maka yang dipakainya adalah have to. You have to wash your hand. Nah, bagaimana dengan jika subjeknya adalah she, berarti she has to wash her hand. Ya, oke. Yang keduanya adalah must. Kita lihat di sini contohnya, you must wash your hand before eating. You-nya adalah subjek, must-nya adalah yang menunjukkan obligation-nya, dan ada verb-nya adalah wash your hand. Wash itu adalah mencuci, jadi verb ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah telling prohibition. Apa itu telling prohibition? Is the expression of forbidding something. Ya, jadi ungkapan yang menunjukkan larangan untuk melakukan sesuatu, atau is not okay, it's not okay. Kalau tadi kan permission itu it's okay. Nah, ini sebaliknya, kebalikannya, it's not okay. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini ada gambar. Ada makanan dan minuman. Kasih tanda merah lalu dicoret. Nah, it means someone cannot eat and drink. Nah, di sini contohnya ya. You cannot eat and drink in the class. Atau you mustn't atau must not ya. You must not eat and drink in the class. Seperti itu ya. Oke, patternnya ada apa aja? Patternnya adalah subject, cannot atau can't, plus verb. Verbnya apa? Eat and drink. Nah, yang keduanya adalah subjek. Subjeknya adalah you, mustn't atau must not ya. Verbnya apa? Eat and drink. Oke, di sini ada ini harusnya cannot ya, sorry. Terus be not allowed. You are not allowed. Boleh. You may not eat and drink in the class. Seperti itu ya. Oke. Girls and boy, is it okay so far? Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya di sini ada assignment. Oke, sebelum assignment, Miss akan berikan dulu conclusion ya. Baik, conclusion dari materi hari ini yaitu kalian sudah mempelajari tentang telling permission atau it's okay, prohibition, larangan atau it's not okay, dan obligation yaitu keharusan atau kewajiban. So, tugasnya apa? I want you to create 3 signs. I want you, kalian harus membuat 3 tanda, masing-masing katanya berisi permission, obligation, and prohibition. Jadi, kalian membuat 1 tanda permission, 1 tanda obligation, dan 1 tanda prohibition. Oke, buat di mana Miss? Buatnya in a piece of paper. Ya, dan kumpulkan kepada guru kalian. Oke, and collect it to your teacher. Remember, tugasnya apa? Membuat tanda yang berisi permission, obligation, and prohibition. Okay, girls and boy, I think that's all for today. Thanks for joining the class. Have a great day, kiddos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.